untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengesahkan ibadah kita serta untuk meningkatkan nilai dari apa yang kita kerjakan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang malam hari ini kita bahas dapat menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bahwa taubat itu adalah sifatnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi kemampuan untuk bertaubat, maka dia bisa bertaubat. Dan siapa yang tidak diberikan kemampuan untuk taubat, ya dia tidak mau taubat. Kalau orang yang pernah menjalankan sholat 5 waktu, bagi dia gampang, sholat 5 waktu, enteng ya. Sekalipun dia telat-telat gitu. Ada yang merasa berat ketika dia sholat 5 waktu. Ada yang sudah enteng 5 waktu, yang berat itu kalau jamaah terus. Nah, tentang taubat. Taubat itu adalah mauhibatun minallah yad'uha haitsu sya'an ibadi. Taubat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan meletakkan kepada hamba-hambanya, akan memberikan kepada hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang dengar adzan sekalipun ngantuk bisa nyampe masjid, tapi ada yang dengar adzan nggak ngantuk, nggak nyampe masjid. Memang pemberian dari Allah. Ngaji juga sama. Orang yang bertaubat merasa dirinya bodoh, ya dia ngaji itu namanya sudah taubat. Perjalanan taubat mengaku dirinya bodoh. Jadi taubat itu tidak cuma harus astagfirullahaladzim dosa banyak, bukan. Harus pembuktian. Kalau dia tadinya nggak sholat, kemudian dia jalankan sholat 5 waktu, itu namanya taubat. Yang tadinya nggak pernah ngaji, merasa dirinya pinter, merasa dirinya pandai, kemudian dia menjalankan ngaji, berarti dia taubat dari merasa pinter, merasa pandai. Nah, itu semua pemberian Allah. Nggak ada yang bisa memaksakan taubatnya seseorang. Umur tidak menjadikan prioritas mesti dikasihkan taubat oleh Allah. Jadi namanya taubat itu terserah Allah mau kasihkan yang muda, ya itulah yang muda dapat orang bertaubat. Kalau memang tidak ada oleh Allah yang tua yang taubat. Makanya ketika kita bicara ngaji di sini, yang muda sama yang sudah tua banyakkan siapa kan gitu. Karena Allah yang menghendaki, bukan kita. Yang pertama, maka terkadang ketika taubat itu adalah pemberian Allah, bisa jadi seorang tukang cuci malah sudah bertaubat, majikannya nggak pernah taubat. Ada yang istrinya sudah taubat, suaminya masih dijanjikan ya taubat. Harusnya suaminya dulu, istri ngikut kan. Tapi berapa banyak yang istrinya taubat, suaminya mah cakilan. Berapa banyak orang yang membantunya ini dengan Allah dekat, sholat 5 waktunya luar biasa. Majikannya malah nongkrong nggak pernah sholat. Ini pemberian Allah itu masalahnya, bukan hanya siapa-siapa. Allah yang milih. Wasyabuduna syaihi. Dan terkadang anak muda ini malah yang tobat, yang sudah mau mati itu yang tobat. Sudah sakit terus jalan nggak kuat, nggak tobat ya. Kalau makan sudah nggak enak, tidur sudah nggak nyenyak, duduk sudah nggak kuat, itu gede banget itu orang mati. Kalau duduk udah sadar-sadar itu terutama. Yang sadar-sadar itu udah ngelapan itu.
Makanya jangan sender-sender. Itu alamat itu Pak. Salah satu alamatnya sudah tua, sudah lemah fisiknya, kalau duduk sudah senderan, apalagi ngaji. Gitu. Apalagi matanya langsung tiduran. Nah itu yang jelek banget itu. Maka harus kuat. Maka beda-beda Pak. Ada yang sering nyender, ada yang tidak. Kalau nyender berarti nambah alamat. Gitu. Alamat itu sudah nambah lagi. Sama nggak nyender, apa yang nyender berarti alamatnya banyak yang nyender berarti. Wah, pada ngaji sekali sudah digituin loh Pak Somad, besok nggak ngaji ya males. Kau. Fa'il dafalta dia fakat ahad bakallah. Fa'il dafalta kamu lamun mekoleh sapa sira dia kelawan taubat faqad ahabbakallah, maka Allah benar-benar sudah menyayangi kamu. Kalau anak muda udah mulai rajin ibadah, rajin ngaji, berarti itu tandanya anak muda tadi disayang oleh Allah. Tandanya kalau di masjid, tapi kalau pas sekolah ya pacaran dulu ya, pas gak sayang itu ya, pas di masjid disayang Allah. Makan di warung, makan tahu 5 ngakunya 3 gitu. Masih di sekolah kan biasa gitu. Besok pas sudah kerja di kesono lagi lah, dipulangin gitu. Yo kalau sampai kerja nggak keringetan lagi. Begitu sudah kerja, yang jualan udah mati lagi lah. Gitu. Liqauli ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah telah menyampaikan sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang selalu membersihkan diri, membersihkan jiwanya, menghindari dosa-dosa. Wa inna ma yatabidu bi syai'in man ya'rifu qadrahu wa inna ma yatabidu lan mestine kepengin bi syai'in kelawan sesuatu sapa man wong ya'rifu kang ngerteni sapa wong qadrahu ing ukurane ing kedudukane syai'. Orang itu akan cinta kepada sesuatu kalau tahu kedudukannya. Udah saya sampaikan. Kalau anak muda ini tahu-tahu ada cewek datang pakai keranjang, kulitnya pura-pura dihitemin, pura-pura jadi pemulung gitu kan, rambutnya wacak-wacakan gak pernah sisiran, kutunya banyak, umpama baunya gak kawan, emang sengaja bau, tahu-tahu negur kamu siapa lagi, mas mbak aku dinikahin, wah ada boro-boro gitu kan, tidak tahunya nyamar, bisa jadi ya. Tapi kan kelihatan normal seperti itu. Nah, karena kita nggak ngerti kedudukannya. Coba yang nyamar itu tahu. Nah, ini anaknya bupati, ini nyamar nih, mau ngamar saya ini, udah tahu dulu. Ya wes, ayo cepet sekarang juga mau saya kan gitu. Karena tidak tahu kedudukan orang yang nyamar tadi, akhirnya kita nolak-nolak gitu. Kira-kira Pak, besok kalau ada putri ibu dilamar anak pesantrenan, kerjanya cuma jualan sayur dorong, sama orang yang kerja jadi bupati tapi gak pernah mondok, kira-kira milih siapa? Yang bener aja. Kadang-kadang kita kan tertipu dengan lahiriah. Yang satu ngelamar pakai mobil, ya kan? Kerjaannya punya perusahaan 5, tokonya ada 4, toko emas Salih Keramat ada 2, di Pasar Baru ada 2. Ke situ pakai mobil mewah. Ini sama orang yang ngontrak. Begitu ngontrak, pinter ngaji tapi kontraknya telat terus bayarnya gitu. Terus melamar anak ibu gitu, anak bapak. Kira-kira mesing sih Pak barengan gitu kira-kira. Aduh. Wa inna ma yaqbidu bi syai' ma ya'rifu qadrahu. Orang tidak akan suka dan cinta kepada sesuatu sebelum dia tahu kedudukannya.
Wong saking orang kaya ya kan. Kaya. Begitu ini ada cewek nih. Ini kaya banget punya perusahaan 5. Orang kaya ini, istrinya udah 2. Lamar juga masih diterima gitu Pak. Tak lamar tak kasih perusahaan 2 kamu gitu kan. Serah popo lah, hidup-hidup mau pengen bakar mati gitu kan. Dan lain-lain. Walau badal kalian kita bayar dawa, lakala syair mahabba ilaihim. Seandainya kamu lemparkan emas, kamu lemparkan berlian di hadapan hewan yang makan rumput, kalau kamu lemparkan emas, lemparkan berlian, kamu kasihkan hewan, kemudian bersamaan dengan kamu lemparkan emas atau berlian, kamu lemparkan rumput atau kamu lemparkan gandum, dedak biasanya, nasi sisa. Kira-kira ayam itu milih emasnya apa milih nasi sisanya Pak? Milih nasi sisanya sampean apa milih emasnya kan milih berliannya lutuke emas gitu makane ayam tadi. Milih nasi ini Pak. Jadi kalau orang udah milih nasi sama TV ini berarti ayam itu. Loh, kalau kita tidak tahu kedudukannya orang ngaji, kita tidak akan suka ngaji, Pak. Kalau kita tidak mengerti kedudukannya sholat berjamaah, kita tidak akan pernah menjalankan sholat jamaah. Kalau kita tidak tahu kedudukannya seberapa pentingnya ilmu, kita tidak akan pernah mencari ilmu. Kalau orang yang mau nyari ilmu, berarti dia itu tahu pentingnya ilmu. Sebenarnya nggak kurang ngerti, sebenarnya waktu duduk kayak Pak, sak karepe ngerti, paham, ora angel. Nerangkannya juga susah dipahami, salah popola. Fangdur min al-fariqaini anta, maka lihatlah kamu termasuk di antara kedua ini yang mana? Termasuk ayam apa termasuk orang? Pengen kayak ayam atau pengen kayak malaikat? Intubta fa'anta minal mahbubin. Kalau kamu termasuk orang yang bertaubat, maka kamu termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Wa illam tatub fa'anta minal dzalimin. Kalau kamu tidak mau bertaubat, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Orang yang tidak mau bertaubat berarti dia orang-orang zalim, orang yang menganiaya, menyia-nyiakan dirinya sendiri. Orang yang tidak menempatkan perintah Allah pada tempatnya, maka dia termasuk orang zalim. Qala Allah Ta'ala, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa wa man lam tasabane wong silaiman lam yatub kang tobat sapa wong fa ulaika mongko utawi mengkono-mengkono malam yatub iku hum ya utawi ulai iku adzalimun wong kang zalim, wong kang zalim. Barang siapa yang tidak mau bertaubat, maka sebenarnya orang tadi adalah orang-orang yang zalim. Man taba wa man lam yatub khasira. Man tasabane bakal tobat sapa wong dhafara mongko bakal beruntung sapa wong. Merkoleh keberuntungan sapa wa man lam yatub lan sadasabane wong lam yatub ora tobat sapa wong khasira mongko bakal rugi sapa wong. Barang siapa yang mau bertaubat, maka dia termasuk orang yang beruntung, dan barang siapa yang tidak mau bertaubat, dia adalah orang yang rugi. Jadi tanda orang beruntung ya taubat, ngaji rajin, sholat jamaah rajin, zikir rajin, itu tanda-tandanya orang beruntung. Wala taqta ya'saka fataqulu wa taqulu kam atubu wa anqudu fal maridu yarjul hayatana damat fihi ruh. Wala taqta ya'saka wa aja mesthekake sapa sira ya'saka ing putus asa sira wa taqulu ucap sapa sira kam atubu pirang-pirang tobat sapa ingsun wa anqudu lan rusak sapa ingsun. Orang-orang wahai hamba Allah, kamu jangan putus asa. Ini Imam pesan, kamu jangan pernah putus asa sehingga kamu mengatakan gini loh,
Aku udah tobat, maksiat lagi. Tadi udah tobat, maksiat lagi. Seandainya kita tobat, kemudian maksiat, tobat, maksiat, tobat, lagi maksiat lagi. Habis sholat nangis tobat, begitu pulang bawa sendalnya orang gitu dah. Pilih yang bagus mana sendalnya gitu kan. Itu habis tobat, masuk sampai nangis lagi, ya Allah dosaku banyak. Begitu pulang, yang mana ya sendalnya aja, cakep dah pulang gitu. Seperti itu, nanti kalau sholat lagi tobat lagi Pak, nggak usah pikirin. Jangan berhenti bertobat sekalipun seperti itu. Karena apa? Fal maridu yarju al hayata madamat fihi roh. Ingatlah bahwa orang yang sakit itu selalu berharap sembuh sekalipun walau kalau nyawanya, rohnya itu masih dalam jasadnya. Orang yang sakit biasanya berharap sembuh. Saya mau tanya Pak, ada nggak yang di sini pernah sakit cepat-cepat biar mati? Pengen? Ada? Pak Jumali biar mati beneran besok. Ada nggak? Ada. Sakit lalu ya Allah matikan sekarang aja gitu ada? Ada nggak nih? Ada nggak? Fal maridu yarjul hayata madamat fihi. Orang yang sakit pun itu yang kayak apapun dia masih punya pengharapan kalau sakit dia pengen sembuh. Wis sakitnya apa-apa ya setengah lho Pak, men sembuh men mari wis. Tangannya ya sentik-sentik kae. Idza tabat abdu idza tabat dalam nalikane tobat sapa abdu kawula farikan mongko seneng bi kelawan tobaté kawula mau apa daru omahe abdun minal jannati saking swarga. Kalau ada orang yang taubat, surga itu seneng Pak. Ini kayaknya calon penghuni saya ini banyak sekali. Dia lebih seneng. Kalau kita mau bertaubat, surganya menari-nari gitu. Wah, joget-joget makanya sekarang mungkin. Nggak ada yang nyawer, Kalau kita mau bertaubat, namanya surga itu gembira. Di sini taubat. Apa? Farihat bidaru. Rumah kita yang mau ditempati, yang mau rumah yang ingin ditempati orang yang bertobat tadi bahagia. Surga itu bahagia. Nunggu kapan mati wong kuwi ngono lho. Kapan orang ini meninggal dunia gitu. Saking bahagianya surga itu pengen cepet-cepet ditempati orang yang bertobat. Kayak bisa bujang gitu kan. Kalau bujang kan pengennya cepet-cepet dapetin pacar apa ya, cepet lamar gitu. Apa punya pekerjaan. Di surga itu udah penuh, makanan udah ada di sana, apa-apa sudah ada. Tinggal sekarang yang nempatin itu belum ada Pak. Mau Pak nempatin Pak? Ngaji tak tunggakin cepat mati di sini. Biar mati. Pas ngaji, mau Pak? Besok tak pratekai Pak, biar pas ngaji mati Pak. Pak Somad gitu dulu. Farihat bidaru minal jannah. Wa tafrahu bis sama wal ardu dan wa tafrahu lan seneng gembira bi kelawan taba abdu orang yang bertobat taubatu apa as-sama'u langit wal ardu lan bumi. Kalau ada orang yang bertaubat, langit pun ikut senang gembira, bumi pun ikut bahagia. Karena apa? Nanti tidak capek Pak. Kalau kita sudah meninggal dunia, kalau orang yang bertaubat terus, buminya tidak capek jepit nanti. Kan ada ceritanya. Kalau di dunia ini tukang maksiat, nanti begitu di kuburan, ya ini pekerjaanku. Capek bumi jepitin uang yang maksiat terus, gempetin terus. Capek. Tapi kalau orang bertobat, bumi, alhamdulillah saya nggak punya pekerjaan besok, ada mati dia. Udah nggak jepit lagi. Siapa yang mau mepetin tanah, nggak punya pekerjaan? Lah orang tahu Pak, di surga siapa yang mau bumi yang mau jepit, yang mau gitar, nggak ada. Bumi nganggur, maka bahagia buminya. Jadi kiranya nganggurnya bumi itu bahagia. Maka kalau ada orang taubat bumi bahagia, langit bahagia, tempat
surga itu juga bagian dari orang yang bertaubat tadi. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul Nabi Muhammad juga ikut bahagia dengan tobatnya kita. Apa? Nanti umatnya akan lebih banyak, cepat-cepat ke surganya, banyak cepat. Jadi nggak kebanyakan nyafaati orang, nggak banyak nulung gitu. Ya kalau tahu nggak ada yang ditulung, nah lebih senang ke Nabi. Nggak ada yang dikasih syafaat, kok masuk surga terus dengan kumpul sendiri-sendiri, ya Allah senang, alhamdulillah. Yang menjadi masalah itu kalau umatnya banyak kan yang nggak kasih surga, Rasul menunggu di depan pintu, umat masih ada enggaknya yang ketinggalan. Lu masih nungguin Pak Rasul nanti. Fal haqqu subhanahu lam yardha an takuna muhibban bal mahbuban. Fal haqqu mongko utawi pangeran kang bener. Subhanahu maha suci sapa hak iku lam yardha ora ridho sapa al haq ora ridho antakuna ing yen to ana sapa sira iku muhibban wong kang demen bal mahbuban balik wong kang den demeni wa aina lan iku ana ing endi-endi al mahbub utawi wong kang den demeni minal muhibbi saking wong kang demen. Allah itu paling seneng. Sini Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho kalau kamu itu menjadi orang yang senang. Tapi Allah itu ridho senang kalau kamu itu menjadi orang yang dicintai. Allah lebih ridho kamu itu dicintai daripada kamu mencintai. Pak, Bapak senang dicintai apa senang mencintai? Kalau Bapak mencintai cewek, belum tentu ceweknya senang Bapak. Allah lebih suka kalau kita itu dicintai, jangan mencintai. Bahasanya tinggi loh Pak, ini jangan tiru ya. Maka saya tanya, Bapak lebih suka mencintai apa senang dicintai? Kalau dicintai, Bapak bisa milih. Yang mencintai cewek 5 berarti Bapak bisa milih. Yang mana saja kalau dicintai. Lah kalau Bapak mintai cewek 5, ditolak semua bisa jadi ya. Iya. Jadi paling enak itu menjadi orang yang dicintai daripada yang mencintai. Maka Allah itu bahagia kalau kita dicintai. Bahagialah orang yang dicintai Allah, bukan Anda yang mencintai Allah. Loh kan udah dicintai Allah udah beres semua Pak. Nabi Ibrahim itu hamba Allah, Khalilullah, kekasih Allah, dicintai oleh Allah. Dibakar karo Namrud, nggak panas lah. Walau cinta, dibakar langsung, dikeroyok pakai diikat gitu, dilempar di atas api yang besarnya kayak apa? Begitu apinya besar banget, disuruh turun. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril menawarkan, ya Ibrahim, saya tolong gimana? Enggak. Kok enggak mau? Saya enggak. Kalau kamu pengen nolong saya enggak mau. Aku lebih. Tapi kalau Allah yang nolong saya mau. Gitu. Tapi begitu sudah selesai, Namrud yang usaha kalang kabut, ya kan? Nabi Ibrahim disuruh, Nabi Ibrahim turun sini. Jangan di atas api terus, males lah gitu. Wong enak di sini malah gitu. Lu malah di atas api malah enak. Belum pernah merasakan sesuatu yang enak, yang nyaman, kecuali Nabi Ibrahim tadi di atas api. Pertama, Nabi Ibrahim itu saking merasa dekat banget dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
bisa berkomunikasi langsung dengan Allah di atas api tadi. Karena Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, tidak pernah merasakan kebahagiaan yang lebih dari ketika Nabi Ibrahim di atas api. Kalau nggak percaya beginilah, Bapak besok naik perahu, naik pesawat. Begitu naik pesawat, meledak buang gitu kan. Terus Bapak terbuang boleh-boleh gini, nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa gitu kan. Wah, nggak bisa. Malah bisa kayak gunung gitu. Wah, terbang gini kan. Coba Pak. Terus tahu nyampe bawah, hidup lagi. Loh, kamu nggak apa-apa? Iya, tadi naik pesawat meledak. Loh, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Gimana rasanya? Wah, seneng nggak pernah bisa terbang kan gitu. Paling seneng. Oh, seandainya boleh aku pengen terbang terus kayak tadi itu gitu kan. Di atas awan. Kalau merasa dia dekat sama Allah, ditolong dengan Allah, itu kan bahagia banget. Nabi Ibrahim pun ketika disuruh turun, ketika dibakar tidak mau, karena merasa bahagia banget. Jadi orang dicintai, amat mencintai itu paling enak dicintai. Kalau mencintai bisa stres Pak. Ada nggak yang stres ini setelah mencintai seseorang? Ada. Resto tak tunggake. Kalau mencintai belum tentu dicintai masalahnya. Nah, bagi orang yang sudah cintai Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang bertobat. Berarti tanpa apa-apa, sepenting tobat, Bapak dicintai Allah. Senang. Suka enggak? Sojo orang ngerti ya. Seneng orang opo gitu. Apalagi main dia. Ngomong apa sama dia. Enggak tahu dia. Ya. Ufil li'abdil ya'lamu ihsanal muhsini fayajtari'u ala ma'siyatihi. Ufil li'abdil, sangatlah kotor bagi seorang hamba kalau dia mengerti ihsanul muhsini, kebaikannya dan yang memberikan kebaikan. Sangatlah kotor bagi seorang hamba yang mengetahui bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha pemberi nikmat, Allah itu maha memberikan kebaikan kepada orang tadi. Fajtari'u ala maksiati, tapi orang tadi terus-terusan menjalankan kemaksiatan. Celakalah bagi orang yang telah mengetahui bahwa Allah itu sifatnya kasih sayang kepada kita. Allah sifatnya selalu memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian orang tadi tidak mau beribadah kepada Allah, justru dia berbuat maksiat kepada Allah. Celakalah bagi orang yang seperti ini. Walakin ma'araf ihsanahu man athara ihsanahu wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibuhu. Walakin ma'araf ihsanahu lan angin pesine ma'arafa orang ngerteni sapa wong ihsanahu ing kebagusane Allah, sapa man wong athara kang milih sapa wong ihsanahu ing bermaksiat ing muhsin ing Allah. Tetapi tidaklah dianggap mengetahui orang yang selalu menjalankan maksiat. Berarti kalau orang selalu menjalankan maksiat, berarti dia tidak mengerti tentang kebaikan Allah kepada dia. Bodoh dia. Wa ma arafa qadrahu man lam yuraqibuhu, dan tidaklah mengetahui wa ma arafa orang ruwi qadrahu ing derajate muhsin, derajate wong kang zat kang memberikan kebaikan, sapa man orang lam yuraqibu yang tidak mau mendekat sapa man ing Allah. Tidak dianggap dia mengerti Allah, tidak dianggap dia mengerti tentang keagungan Allah, yaitu orang yang tidak mau mendekat kepada Allah, yang nggak peduli Pak. Jadi orang kalau tidak peduli lagi sama ibadah, tidak peduli lagi sama sahnya ibadah, tidak peduli lagi sama kepentingan akhirat, maka sama juga dia tidak mau peduli sama Allah. Orang yang tidak mau peduli sama Allah, maka Allah menganggapnya dia adalah orang yang buta dengan Allah mata hatinya. Wa ma rabbika man istaghala bi gharihi wa alima anna nafsa tad'u ila al halakati fatabi'aha.
Wa marobikalan ora bati sapa man wong istagola kang ketungkul sapa wong oleh ketungkul mau bigori kelawan sakliyane muhsin sakliyane Gusti Allah. Oleh ketungkul mau bigori kelawan sakliyane muhsin wa alima lan ngerteni sapa wong ana nafsu sakune setuhune nafsu iku tad'uhu ngundang apa nafsu ing wong mau ilal halakati maring kehancuran maring kerusakan fatabi'aha mongko anut sapa wong ing nafsu. Maka tidak dianggap orang tadi memperoleh keuntungan, yaitu orang yang selalu mensibukkan dirinya kepada selain Allah. Dan dia orang yang tadi orang dan juga tidak akan dikatakan orang tadi mendapatkan keberuntungan. Orang yang mengetahui bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kerusakan, kemudian dia mengikuti hawa nafsu. Tidak, berarti sangatlah rugi bagi orang yang tersibukkan hari-harinya untuk kepentingan dunianya melalaikan kepentingan akhiratnya. Juga sangatlah rugi orang yang telah mengetahui bahwa hawa nafsu itu mengajaknya kepada kehancuran, tapi dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa alima annal qabayatahu ila rusyi fasahu. Dan juga sangat rugi bagi orang yang mengetahui bahwa hatinya orang tadi selalu membisiki mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk Allah, kemudian dia fasahu, kemudian dia malah justru menentang atau melanggar ajakan hatinya tadi, yaitu bermaksiat kepada Allah. Wa alima qadral maksiyyi fawajahu bil maksiyah. Dan sangatlah rugi bagi orang yang tahu sebetulnya dosa itu akan membuat kemadharatan dia di akhirat, akan menceburkan dia ke neraka, tapi orang tadi terus-terusan justru menjalankan kemaksiatan. Walau alimat tisofahu bi'adhamati lama qabalu biwujudi maksiati. Seandainya orang tahu tentang sifat-sifatnya Allah, keagungan Allah, maka pasti orang tadi tidak akan pernah menghadap kepada Allah dengan menjalankan kemaksiatan. Seandainya kita tahu tentang kedudukan Allah, nggak mungkin orang tadi menjalankan kemaksiatan. Seorang anak yang berani kepada orang tua biasanya nggak tahu kedudukannya orang tua itu seperti apa. Nggak ngerti kalau orang tua itu bisa membuat dia celaka maupun bisa membuat dia sengsara bahagia di akhiratnya. Ridullah fi ridul walidain. Ridhonya Allah itu adalah gantung kepada ridho kedua orang tua kita. Orang yang namanya anak itu tidak akan bisa berbakti kepada orang tua kalau dia tidak tahu kedudukan orang tua, tidak tahu tentang derajat orang tua, tentang keistimewaan orang tua kita. Wa alima qurba maulahu wa annahu yarahu lama sara alima anhu nahahu. Dan orang tadi mengetahui tentang zat yang telah memberikan kebaikan kepada dia, kemudian dia tidak cepat-cepat kemudian dia lama sarong alima anhu nahahu, kemudian dia tidak cepat-cepat dari meninggalkan apa yang telah Allah larang. Wa alima taradzabi al-murattabi alaihi dzamban ukhra wa ghaiban wa syahadatan lastahya min rabbi. Dan celakalah bagi orang yang mengetahui tentang bekas dosa itu, bekas kemaksiatan yang terus dilakukan itu akan mempengaruhi dia kelak di akhirat. Lastahya min rabbih.
Celakalah bagi orang yang telah mengetahui bahwa bekas dosa itu akan menjadikan dia celaka kelak di akhirat, kemudian dia tidak mau meninggalkan dosa tadi karena malu kepada Allah. Celaka bagi orang yang tidak punya malu. Kalau dia sebetulnya mengetahui dosa itu akan membawa nanti bisa menjerumuskan dia ke neraka, dia kemudian tidak punya rasa malu kepada Allah, dia teruskan kemaksiatan sehingga dia tidak mau bertaubat. Itu termasuk orang yang celaka juga. Walau alima annahu fi qabdihi lama qabalahu bi mukhalafatihi. Seandainya orang tadi mengetahui bahwa dirinya itu nanti digenggaman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan, kalau dia benar-benar mengetahui seperti itu, pasti dia tidak akan pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk dicintai Allah itu banyak, dan salah satu yang mendapat kunci yang istimewa yang tiap orang sebetulnya bisa melakukan, tidak butuh uang. Tobat nggak butuh uang, Pak ya. Istighfarnya banyak dan lain-lain. Nggak perlu modal. Baca istighfar yang banyak, sholat taubat, sholat at-tawabin dan lain-lain. Tapi kok banyak, kok hanya sedikit orang yang bisa melakukan ini. Wa'lam ngerti ya sapa sira annal masyata ing satemene setune maksiat iku tata bedom manu mengku apa maksiat naqdul ngadi ing rusak janji. Ketahuilah bahwa kemaksiatan itu adalah merusak perjanjian yang telah disepakati oleh Allah dan hamba. Orang yang bermaksiat itu berarti dia merusak perjanjian. Perjanjiannya apa? Berarti dulu kita pernah dijanjikan oleh Allah supaya kita beribadah. Allah memberikan kepada kita amanat supaya kita beribadah kepada Allah. Kemudian ketika kita tidak mau beribadah, berarti kita termasuk orang yang merusak janji. Orang yang bermaksiat berarti dia merusak janji yang telah dia ikrarkan kepada Allah. Ayo. Jadi janji itu ada janji kepada manusia, ada janji kepada Allah. Kalau presiden janjinya kepada rakyat, kalau bapak janjinya kepada Allah. Wa takhlil aqdil muddi, dan kemaksiatan itu adalah melepaskan ikatan rasa cinta. Kemaksiatan itu berarti bapak telah melepaskan rasa cintanya Allah kepada bapak. Orang yang bermaksiat, dia berarti rela kalau Allah tidak cinta kepada dia. Orang yang bermaksiat berarti dia sudah melepaskan ikatan sayangnya Allah kepada orang tadi. Bapak yang melepaskan, kita yang melepaskan yang orang bermaksiat tadi. Berarti secara otomatis ketika seseorang minum minuman keras, dia seolah mengatakan, Allah, aku berani ya mak. Situ. Silahkan nanti aku di akhirat engkau siksa. Aku nggak butuh kasih sayangmu. Itu seolah-olah begitu Pak. Di sini makanya wa takhlil 'abdil muddi. Orang yang bermaksiat itu telah melepaskan ikatan cintanya Allah pada orang tadi. Wal itharu 'alal maula, dan telah menolak zat yang maha tinggi. Ketika seorang bermaksiat berarti telah menolak, tidak mau bersama Allah, tidak mau disayang Allah, tidak mau diberikan nikmat kelak di akhirat oleh Allah. Dia menolak itu. Bermaksiat menolak kasih Allah. Bermaksiat menolak nikmat Allah kelak di akhirat. Bermaksiat berarti dia telah memutuskan hubungan dia dan Allah. Kalau kita berani melepaskan itu, maka kelak di akhirat Allah pun akan melepaskan hubungannya dengan seorang tadi. Allah tidak peduli mau malaikat berbukinya seperti apa, nggak peduli amat. Yang penting habisin aja gitu kan. Perintah sekali
udah ganti kontrol lagi, habis total, gebukin, remek, balik lagi, potong kepalanya, begitu cabut, balik lagi, potong lagi, balik lagi, potong lagi, balik lagi. Begitu dipotong nggak mati pak. Kalau dipotong ini masih hidup, masih bisa ngomong, aduh sakitnya, dikit, balik lagi, potong lagi, itu masih nggak mati pak. La ya mutu wala ya. Orang yang besok disiksa di neraka itu tidak hidup, tidak mati, tapi bukan koma, ngerasakan sakit, dibilang rasa sakit tadi hidup, juga memang rasa sakitnya itu tidak ada ukuran saking sakitnya, tapi bila mati juga nggak pernah mati. Maka yang orang yang disiksa itu nanti sekali-kali cuma minta dimatikan sebentar aja. Ya Allah matikan saya sedetik aja deh, biar nggak apa. Biar istirahat sebentar ketika menyiksa ini. Maka orang yang di neraka nanti putus asa, nggak pernah mati, tapi disiksa terus-terusan, sehingga minta mati. Ya Allah matikan saya sebentar aja, saya pengen istirahat, digebukin ini gitu. Saya pengen istirahat, dibakar ini biar apa? Sebentar sudah gitu, berapa menit lah gitu, pengen istirahat pak. Mulai iso, nggak diturutin, nggak dikabulkan permintaan itu. Diteruskan besok lagi ya. Memang kalau ngaji insya-nya terasa cepat banget gitu kan. Kalau ngaji kayak gitu pak. Kalau yang ngajinya baru nikmat, kalau yang ngajinya masih belum nikmat ya. Jamnya nanti baru 5 menit udah nanti jam lagi Mas Somad. Lama nanti Mas Somad udah kali-kali juga belum selesai gitu. Enggak apa-apa ya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا اللهم انا نسالك ما علمتنا فنفذ الينا الى حاجاتنا اليه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته